semua pertemuan dari ke-8 sampai ke-13. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah pernah saya buat videonya di YouTube. Yang pertama yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut memiliki fungsi yang ukurannya atau memberikan hasil ukur yang akurat dan tepat sesuai dengan maksud yang dikenakannya tes tersebut. Sisi lain dari pengertian reliabilitas adalah aspek kecermatan pengukuran suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi dan kecermatan. Di sisi adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukur. Lalu ada uji asumsi klasik pada analisis data regresi linier berganda. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah dalam sebuah model atau regresi linier ordinary atau desert squared atau OLX terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Regresi linier OLX adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least squared. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan dibuat menjadi valid sebagai alat ramal. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linier tersebut dapat dikatakan blue. Itu singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier atau LS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Lalu ada estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Model data panel materi ini memfokuskan pada analisis regresi yang mengkombinasikan data time series dengan data cross section yang dikenal data panel. Materi ini diawali dengan deskripsi mengenai data panel. Selanjutnya, membahas jenis-jenis model data panel, diikuti dengan penentuan model terbaik serta asumsi klasik yang berkaitan dengan regresi data panel. Terakhir, cara regresi data panel yang didampingi aplikasi-aplikasi untuk memudahkan dalam meregresi data panel. Apa sih yang dimaksud dengan data panel? Data panel adalah kombinasi antara data silang tepat atau cross section dengan data runtut waktu atau time series. Lalu, bagaimana cara regresi data panel? Regresi data panel dalam menjelaskan ini menggunakan software Evius. Langkah pertama yaitu menginput data dan estimasi modal. Selanjutnya, menentukan model terbaik, kemudian model tersebut diuji berdasarkan asumsi klasik. Model yang sempurna merupakan model yang bebas oleh asumsi klasik. Tahap terakhir dalam regresi data panel sama dengan regresi pada umumnya, yaitu pengujian hipotesis. Teknik pemilikan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, menurut Jono 2007 ada beberapa kemungkinan yang dapat muncul atas adanya asumsi terhadap intercept, slope, dan variabel gangguannya. Yang pertama, diasumsikan intercept dan slope adalah tetap sepanjang periode waktu dan seluruh entitas atau perusahaan. Perbedaan intercept dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan atau residual. Yang kedua, diasumsikan swap adalah tetap tetapi intercept berbeda antar entitas perusahaan. Yang ketiga, diasumsikan slab tetap tetapi intercept
berbeda baik antar waktu maupun antar individu. Keempat, diasumsikan intercept dan slab lebih beda antar individu. Dan yang kelima, diasumsikan intercept dan slab berbeda antar waktu dan antar individu. Di sini kemudian ada teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Dari berbagai kemungkinan yang disebutkan di atas, muncullah berbagai kemungkinan modal atau teknik yang dapat dilakukan oleh regresi data panel. Dalam banyak literatur, hanya asumsi utama sampai ketiga saja yang dapat sering dijadikan acuan dalam pembentukan model regresi data panel. Nah, ada tiga, yaitu model common effect, yang kedua ada model efek tetap atau fix, yang ketiga ada efek random atau random effect. Di sini ada uji kelayakan model dan koefisien determinasi dan uji T. Uji kelayakan model atau uji kelayakan model yang dilakukan untuk mengidentifikasi model regresi yang terbentuk layak atau tidak untuk pengaruh bebas terhadap variabel terikat satu. Uji hipotesis atau uji berguna untuk menguji signifikan koefisien regresi yang didapat. Pengambilan keputusan hipotesis dilakukan dengan membandingkan T statistik terhadap T tabel atau nilai probabilitas terhadap para tahap signifikasi yang ditetapkan. Uji F diperlukan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan dengan memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu menurut uji Rati 2007. Pengambilan keputusan uji T dilakukan ada tiga. Yang pertama, uji dua arah. Yang kedua, ada uji satu arah sisi kanan atau positif. Dan terakhir, ketiga, uji satu arah atau sisi kiri atau negatif. Jika penelitian dilandasi dari hasil penelitian terdahulu, maka akan lebih relevan jika menggunakan uji hipotesis satu arah. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang resume pertemuan materi bab dari pertemuan ke-8 sampai ke-13. Nah, sudah dirangkum dalam video ini. Jadi sekian dari video saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.